kedua, di mana di sesi pertama kita sudah mengenal tentang konsep dasar lingkungan. Nah, sedangkan di sesi 2 kali ini kita akan lebih merujuk lagi, yaitu tentang apa? Tentang pencemaran lingkungan. Oke, kalian pasti sering dengar kan tentang pencemaran? Nah, di video kali ini kita bakal cari tahu lebih dalam tentang apa itu pencemaran lingkungan, jenis-jenisnya, serta penyebabnya. Jadi, simak sampai habis ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita pahami dulu nih, apa sih itu pencemaran lingkungan? Jadi, pencemaran lingkungan itu terjadi ketika ada zat atau komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan kita, sehingga lingkungan itu jadi rusak dan gak berfungsi dengan baik. Nah, zat yang bikin tercemar ini itu biasa disebut namanya polutan. Sebuah zat bisa dikatakan sebagai polutan jika memenuhi 3 kondisi berikut, teman-teman. Nah, yang pertama, jika kadarnya melebihi batas normal. Kemudian yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga, berada di tempat yang gak seharusnya. Nah, teman-teman, jadi pencemaran itu ada 3 jenis utama, teman-teman, yaitu ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, dan juga ada pencemaran udara. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, pencemaran air. Jadi, pernah gak sih kalian lihat sungai yang coklat pekat dan bau gak sedap? Nah, itu tandanya sungai itu tercemar, teman-teman. Nah, pencemaran air terjadi saat zat berbahaya masuk ke dalam air yang bikin kualitas air ini menurun. Nah, air yang tercemar biasanya itu berubah warna, bau, dan rasanya. Nah, contohnya ini karena apa? Contohnya itu karena adanya limbah industri, ada sampah rumah tangga, atau limbah pertanian yang bikin air ini gak sehat dan mengganggu makhluk hidup di dalamnya. Oke, teman-teman, pencemaran yang kedua yaitu pencemaran tanah. Kalau tanah tercemar, tanaman ini susah tumbuh dan ekosistem pastinya akan terganggu. Nah, pencemaran tanah ini bisa terjadi karena apa? Nah, bisa terjadi karena adanya limbah plastik, bahan kimia, atau zat beracun lainnya. Nah, misalnya nih, ada limbah plastik yang nggak bisa terurai atau pupuk kimia yang dipakai secara berlebihan. Nah, ini bisa bikin tanah nggak subur ya, teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya tanaman akan susah tumbuh dan air tanah juga bisa ikut tercemar seperti itu. Oke, selanjutnya pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran udara. Pernah nggak kalian melihat langit yang mendung tapi itu nggak hujan? Nah, bisa jadi itu akibat polusi udara, teman-teman. Karena apa? Pencemaran udara ini terjadi saat udara itu dipenuhi dengan zat-zat berbahaya, misalnya seperti asap kendaraan, asap pabrik, atau kebakaran hutan. Nah, itu bisa dinamakan pencemaran udara. Pencemaran udara ini ada 2 jenis, teman-teman, yaitu ada pencemaran primer dan juga ada pencemaran sekunder. Dalam pencemaran primer ini berasal langsung dari sumber pencemarnya, seperti asap kendaraan. Nah, yang kedua itu pencemaran sekunder. Nah, dalam pencemaran sekunder ini terjadi saat reaksi kimia di dalam atmosfer. Nah, itu contohnya pembentukan ozon yang berlebih. Oke, pembahasan kita yang selanjutnya yaitu penyebab pencemaran lingkungan. Ternyata, teman-teman, pencemaran lingkungan ini bisa terjadi karena ulah manusia dan juga faktor alam. Nah, kita bahas satu persatu. Pencemaran air. Jadi, teman-teman, pencemaran air ini bisa terjadi karena adanya limbah industri, rumah tangga, dan pertanian. Misalnya nih, ada limbah pabrik yang dibuang ke sungai, atau sampah plastik yang mengotori laut, atau pupuk pertanian yang masuk ke sumber air yang bisa bikin air ini gak layak pakai. Nah, itu bisa menjadi penyebab pencemaran air, teman-teman. Kemudian, kedua contohnya ini adanya limbah plastik, bahan kimia, dan sisa industri yang dibuang sembarangan bisa merusak tanah. Selain itu, penggunaan pupuk
pupuk dan pestisida berlebihan juga bisa bikin tanah kehilangan kesuburannya teman-teman. Nah, itu menjadi pencemaran tanah. Penyebab pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran udara. Nah, ini tuh polusi udara ini bisa disebabkan oleh aktivitas manusia teman-teman. Misalnya karena asap kendaraan atau pembakaran sampah, bisa juga dengan asap pabrik. Tapi bisa jadi juga karena faktor alam seperti adanya letusan gunung berapi, kebakaran hutan yang bisa bikin udara tercemar. Oke teman-teman, kita sudah melihat bagaimana pencemaran lingkungan itu terjadi, jenis-jenisnya serta faktor-faktor penyebabnya. Tapi seberapa besar ya dampaknya bagi kehidupan kita? Nah, pencemaran tidak hanya merusak lingkungan saja teman-teman, tetapi juga bisa berdampak pada ekosistem atau kesehatan manusia atau bahkan kehidupan sosial serta ekonomi. Lalu bagaimana ya pencemaran itu bisa memengaruhi keseimbangan